Mari lihat kepada orang yang duduk di sebelah saudara, katakan, saudara diberkati Tuhan. Saudaraku sekalian, ya sering melepaskan berkat, memperkatakan berkat kepada saudara kita itu adalah hal yang sangat luar biasa. Amin saudaraku sekalian. Oke, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali ada di hadapan Tuhan. Ya, mari kita selalu datang dengan hati yang rindu, datang dengan hati yang haus, dan datang dengan hati yang percaya bahwa kuasa Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, saya percaya bahwa setiap orang rindu ya hidup mereka itu bisa terus meningkat, hidup mereka bisa terus berkembang, hidup mereka itu bisa menjadi lebih baik, semakin baik. Nah saudaraku sekalian, ada banyak effort atau usaha yang telah dilakukan banyak orang. Ya, ada orang karena pengen ya hidupnya berbeda, pengen meningkat, pengen berkembang, pengen maju, dia memperdalam ilmu pengetahuan. Ada orang les ya agar memperoleh keahlian baru. Ada orang mengikuti berbagai seminar, lokakarya agar wawasannya itu bisa ya berkembang, bisa semakin luas dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh banyak orang ya agar hidupnya itu boleh berubah, terus berubah dan semakin berubah ya. Nah, saudaraku sekalian, berubah merupakan sebuah keinginan yang sangat penting. Menjadi semakin baik itu adalah satu keinginan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa ada satu faktor ya, melihat ada satu faktor yang sangat penting yang bisa ya membawa dampak dan pengaruh yang besar bagi kerinduan kita untuk ya meningkat, untuk berkembang dan untuk menjadi semakin baik. Faktor itu saya sebut dengan transformasi mental. Nah, saudaraku sekalian, ini judul firman yang saya mau sampaikan pada hari ini. Ya, transformasi mental ini termasuk seri terobosan ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Minggu lalu saya khotbah tentang kuasa pengampunan. Ya, nah kuasa pengampunan juga merupakan seri terobosan. Artinya saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ya saat kita berbicara mengenai terobosan, kita berbicara bahwa kita melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan. Kita melakukan sesuatu yang kita sulit lakukan. Kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan atau tidak mau kita lakukan. Nah saudaraku sekalian, minggu lalu ketika kita belajar tentang pengampunan atau mengampuni, kita tahu bahwa mengampuni adalah hal yang sangat sulit bagi kita sebagai orang Kristen. Amin. Pada saat kita disakiti, pada saat kita dilukai, pada saat kita dikhianati, pada saat kita dibohongi, saudaraku sekalian kita akan menjadi marah, kita akan menjadi kesal, kita kecewa, lalu kita dendam, kita benci sama orang yang memperlakukan kita seperti itu. Nah saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus melakukan hal ini, kita harus mengampuni. Ya, dan tidak semua orang Kristen mudah untuk melepaskan pengampunan. Ada banyak orang Kristen tidak bisa mengampuni dengan alasan tersendiri. Tapi saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita harus mengampuni. Kita harus melakukan sesuatu yang kita tidak pernah lakukan atau kita sulit untuk melakukan atau kita tidak bisa lakukan. Nah ini yang saya sebut dengan terobosan. Ketika saudara bisa mengampuni, ketika saudara bisa melepaskan pengampunan, itu artinya saudara terobosan. Saudara melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. Ya, nah itu terobosan. Nah saudaraku sekalian, hari ini kita bicara tentang transformasi mental saudaraku sekalian. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting kalau saudara ingin melihat terobosan demi terobosan terjadi di dalam kehidupan saudara. Kita mulai dengan firman Tuhan saudaraku sekalian. Kita Roma 12 ayat yang kedua, saudara boleh catat atau saudara memperhatikan Alkitab saudara. Ya, dan saudara boleh mengikuti saya membacanya.
Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, maka saudaraku sekalian, kita akan menemukan bahwa ayat ini memberitahukan kepada kita dengan sangat amat jelas bahwa hidup kita itu bisa menjadi bukti nyata bahwa kehendak Allah itu baik adanya. Kehendak Allah itu berkenan kepada Allah dan kehendak Allah itu sempurna. Amin, saudaraku sekalian, ya. Nah, itu bisa terjadi apabila hidup kita itu telah diubahkan. Maksudnya adalah, ya, ayat ini atau kehendak Allah itu baik, kehendak Allah itu berkenan kepada Allah, kehendak Allah itu sempurna, itu bisa dirasakan apabila hidup kita telah diubahkan. Bagi seseorang yang hidupnya itu belum diubahkan, dia kan sulit sekali mengerti bahwa kehendak Allah itu baik. Dia sulit untuk mengerti bahwa kehendak Allah itu berkenan kepada Allah dan sempurna. Nggak bisa, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu jika hidup kita pengen diubahkan, kalau hidup kita mau diubahkan, maka mental kita itu harus diperbaharui. Ya, mental kita harus diperbaharui. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, transformasi mental adalah kunci dari perubahan hidup. Ya, jadi ketika kita mau hidup kita itu diubahkan, ketika kita mau hidup kita berubah, maka mental kita harus diubah. Oleh sebab itu saya simpulkan bahwa transformasi mental adalah kunci dari perubahan hidup. Saudaraku sekalian, saat kita berbicara atau mendengar tentang kata mental, ini adalah kata yang sangat umum. Kata yang sering, bahkan sering kita dengar dalam kehidupan kita. Kita sedang mendengar ya mental pemenang, kita pernah mendengar tentang ya mental miskin ya dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, mental merupakan satu hal yang sangat penting. Saya percaya banyak dari saudara mengerti betapa pentingnya itu mental. Ya, ketika seseorang mentalnya kuat, maka dia punya rasa yakin diri, percaya diri, confidence yang sangat tinggi. Ya, mental itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya katakan bahwa mental bisa mengubah sesuatu dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ya ketika seorang pemain dia mau bertanding tapi dia tidak punya mental bertanding, dia tidak bisa bertanding dengan percaya diri. Sama. Dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, kalau kita punya mental itu terbentuk dengan baik, maka kita punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, saat kita berbicara mengenai transformasi mental, apa yang dimaksud dengan transformasi mental, saudaraku sekalian? Saya akan memberikan gambaran, ya, transformasi mental menurut duniawi, menurut pengertian dunia, bakunya dunia. Ya. Dan satu lagi transformasi dalam konteks kekristenan. Kita mulai dengan transformasi mental ya yang mungkin secara duniawi atau transformasi mental ya dengan definisi bakunya. Oke, saudara boleh perhatikan. Transformasi mental adalah perubahan psikologis yang mendalam ya pada cara berpikir, persepsi dan juga pola emosional yang mengarah kepada pertumbuhan pribadi dan cara hidup yang baru. Ini transformasi mental ya. Jadi perubahan psikologis yang mendalam pada pola pikir seseorang, cara pikir, persepsi dan pola emosionalnya. Nah, perhatikan, ketika kita melihat definisi ini, pengertian ini, kita akan menemukan bahwa transformasi mental yang satu ini berbicara tentang bagaimana meningkatkan sistem keyakinan dan pola pikir seseorang agar selaras dengan versi dirinya yang lebih konstruktif, lebih damai, ya, dan juga mungkin ya lebih sukses. Nah, ketika kita bicara mengenai transformasi mental, ketika kita berbicara bagaimana sistem peningkatan keyakinan diri, kemudian pola pikir seseorang itu mencoba diselaraskan, maka
Saudaraku sekalian, aspek kuncinya itu meliputi beberapa hal. Satu, yaitu menjauhkan pikiran kita dari pikiran negatif. Ya, menjauhkan pikiran kita pikiran negatif. Jadi dunia akan mengajar kita seperti itu. Lalu kita harus mengembangkan, kita harus meninggal kebiasaan mental positif, saudaraku sekalian. Ya, dan juga kita akan mengubah referensi serta model yang mendorong pengembangan pribadi yang autentik atau asli. Jadi saudaraku sekalian, ketika berbicara mengenai transformasi mental, seringkali kita akan diarahkan bagaimana menjadi diri kita sendiri. Ya, dan ketika kita berbicara mengenai transformasi mental, seringkali kita diajarkan bahwa kita mesti percaya pada diri kita sendiri. Ya, jadi mental kita mulai dibangun bahwa Anda bisa berhasil, Anda orang yang sangat luar biasa, Anda punya bakat, Anda punya talenta, Anda punya kemampuan. Anda dilahirkan untuk menjadi seorang yang berhasil, Anda dilahirkan untuk menjadi orang yang sukses. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ini merupakan sebuah referensi model bagaimana mencoba membawa orang itu menemukan jati diri yang lebih autentik, maksudnya lebih asli. Jadi orang-orang itu dibawa untuk menemukan siapa dirinya. Itu transformasi mental yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudaraku sekalian, saya seringkali waktu saya bekerja, saya seorang trainer dan yang saya train itu adalah sales banyak Dan ketika saya mentraining sales waktu saya di Jakarta, nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ini adalah hal-hal yang saya sampaikan. Saya bermain di sisi mental mereka. Saudaraku sekalian, kenapa? Karena ijazah yang ada di tangan saya dari universitas terkenal di Jakarta dan juga ada universitas yang biasa-biasa. Perhatikan, ijazah mereka dari universitas yang terkenal sekali bahkan dikatakan 3 besar di Jakarta, itu belum tentu menentukan bahwa dia akan menjadi seorang sangat ahli menjual. Enggak. Orang-orang yang lulus dari universitas biasa, berpenampilan biasa, justru dia punya penjualan itu sangat baik. Kenapa? Masalah mental. Masalah mental. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah transformasi mental secara umum. Nah, hari ini sebagai orang Kristen, saya mengajak saudara untuk belajar dan mengerti mengenai transformasi mental dalam konteks kekristenan. Yang akan kita pelajari ada transformasi mental dalam konteks kekristenan. Jadi jangan salah. Nah, saudaraku sekalian, konteksnya adalah seperti ini. Transformasi mental adalah pembaharuan pikiran oleh Roh Kudus yang menuntun orang percaya untuk menyelaraskan pikiran mereka dengan kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan pikiran Kristus. Jadi perhatikan, kita ini dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyelaraskan pikiran kita seturut dengan Alkitab dan pikiran Kristus. Kenapa? Karena hal itu yang bisa mengubah kita punya karakter, keinginan, dan tindakan kita. Ini transformasi mental dalam konteks kekristenan. Jadi saudaraku sekalian, transformasi mental dalam konteks kekristenan ini menjauhkan individu atau masing-masing orang atau setiap orang percaya dari cara hidup duniawi. Jadi ketika kita bicara mengenai transformasi mental dalam konteks kekristenan, maka ini berbicara tentang bagaimana menjauhkan diri kita dari cara hidup duniawi dan membantu diri kita untuk memahami serta berjalan kehendak Allah yang sempurna. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kalau kita perhatikan di sini bahwa kita akan menemukan bahwa firman Tuhan ini merupakan atau fungsinya sebagai instrumen atau alat yang sangat ampuh dan luar biasa untuk mentransformasi mental seseorang. Saya ulangi.
Di sini kita menemukan bahwa firman Tuhan itu merupakan instrumen atau alat yang sangat ampuh, ya, sangat luar biasa untuk mentransformasi mental seseorang. Kenapa? Ya, karena firman Tuhan ini ya secara fundamental, secara dasar itu akan mengubah hidup seseorang ya dengan membentuk dia punya pola pikir dengan sangat nyata. Saudaraku sekalian, ketika pikiran saudara itu bisa selaras dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, saudaraku sekalian, maka saudara akan memperoleh perspektif baru yang akan menumbuhkan kehidupan yang lebih berpusat kepada Kristus. Karena banyak orang Kristen, saudaraku sekalian, hidupnya itu tidak sepenuhnya berpusat pada Kristus. Jadi ketika kita berbicara transformasi mental dalam konteks kekristenan, maka ini seringkali dimulai dengan mengubah kita punya pemikiran. Ya. Dan dari perubahan pemikiran akan mengubah cara pandang kita. Nah, saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat beberapa transformasi yang harus ada, harus terjadi di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Ya, saudaraku sekalian, dengan kata lain, apabila sebagai orang Kristen kita pengen ya melihat hidup kita itu terus meningkat, hidup kita itu terus berkembang, maka kita perlu mengerti transformasi mental yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen mungkin, termasuk saudara. Mungkin saudara sendiri telah belajar banyak hal, belajar dan kemudian saudara mungkin les ya, supaya saudara memperoleh skill-skill yang baru, saudara memperhatikan bagaimana zaman yang berubah, dan kemudian saudara mengikuti berbagai seminar lokakarya sehingga wawasan saudara terus berkembang, wawasan saudara semakin luas, saudara terus akan mencoba mengerti apa yang saya bisa lakukan. Mungkin banyak orang telah melakukan. Saudara, ada orang yang telah belajar secara autodidak, ada orang yang belajar secara formal, bahkan mungkin informal. Ya, mereka belajar banyak hal, tujuannya satu, agar hidup bisa maju, hidup bisa berkembang, dan hidup bisa berubah. Tetapi saudaraku sekalian, kenyataan memberitahukan bahwa mungkin saudara telah melakukan banyak hal. Effort saudara sangat nyata. Saudara bisa mengadakan waktu untuk belajar ini, belajar itu. Tetapi saudaraku sekalian, kenyataan memberitahukan bahwa hidup kita itu masih begitu-begitu aja. Kita udah belajar banyak, kita udah cari kemana-mana. Tapi hidup kita begini-begini saja. Masalahnya di mana? Salahnya di mana? Saudaraku sekalian, coba kita hapus kata salah. Kita pakai masalahnya ada di mana. Masalahnya yaitu di masalah mental. Nah, sebagai orang Kristen, kita selalu percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita dan pasti akan memberkati kita. Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa bagi Allah tidak ada mustahil. Banyak sekali janji-janji Allah tentang kuasanya, tentang berkatnya, tentang kemuliaannya, tentang apa yang Tuhan bisa lakukan. Saya percaya kita tahu apa yang Tuhan bisa lakukan. Tapi kenyataannya saudaraku sekalian, mengapa hanya sedikit sekali orang Kristen yang mengalami kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya? Kenapa bisa terjadi? Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di transformasi mental. Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat yang pertama dari beberapa transformasi mental yang harus ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, transformasi mental ya duniawi ya menjadi mental sorgawi, atau ya transformasi mental duniawi ke mental sorgawi, atau ya mental kekekalan. Saudaraku sekalian, mari Galatia pasal 1 ayat 10, Galatia 1:10 mengatakan seperti ini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya
aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudaraku sekalian, saat kita berbicara tentang hidup, ya, berbicara tentang hidup, perhatikan. Sebenarnya kita bukan berbicara tentang hidup yang sekarang ini. Akan tetapi sebagai orang Kristen seharusnya seringkali kita perlu mengerti bahwa hidup yang kita bicarakan adalah hidup yang akan datang. Hidup selanjutnya. Memang saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita punya, ya saya sebut kewajiban lah. Kewajiban untuk berkontribusi yang membuat dunia yang kita tinggalin bisa semakin baik. Kita punya kewajiban kok. Ya. Akan tetapi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti bahwa kita tidak selamanya akan tinggal di dunia ini. Ya. Hidup kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ya, ini yang kita perlu mengerti. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, maka tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tujuan hidup kita adalah di hidup yang selanjutnya. Nah, ini yang saya mau saudara mengerti. Jadi mental seperti ini harus kita ubah. Mental bahwa selamanya saya akan hidup di dunia ini, atau mental ya pokoknya gue mesti mengejar dan mendapatkan dunia ini atau hidup di dunia ini. Saudara harus ubah. Saudara harus ganti. Kenapa? Saudara perlu mengerti bahwa kita tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Kita hanya hidup beberapa puluh tahun. Alkitab berkata, hidup manusia itu 60 tahun. Kalau dia kuat 70 tahun. Kalau lewat 70 tahun, anugerah saudara. Anugerah. Karena itu, mari. Ini mental yang perlu ditransformasi. Ya. Mental yang perlu ditransformasi. Saudaraku sekalian, C.S. Lewis berkata seperti ini. Jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa orang Kristen yang paling banyak berbuat untuk dunia saat ini. Dan mereka juga yang paling banyak memikirkan dunia selanjutnya. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Kita harus mengerti. Lewis berkata bahwa memang tidak bisa disangkal bahwa orang Kristen itu punya kontribusi yang sangat besar terhadap dunia ini. Ya. Tetapi orang Kristen punya tujuan hidup bukan di dunia sekarang. Tujuan hidup kita haruslah di dunia akan datang. Di hidup yang akan datang, yaitu di sorga. Tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita semua harus mengerti ya, bahwa kehidupan yang harus kita kejar, kehidupan yang harus kita siapkan itu bukanlah kehidupan di dunia ini sekarang. Melainkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di sorga. Jadi apabila hari ini sebagai orang Kristen, kita masih menjalani kehidupan kita dengan sistem dunia atau dalam sistem duniawi, ya saya mau katakan sebenarnya kita bisa tertekan, kita bisa stres, kita bisa putus asa. Artinya seperti ini, kalau saudara adalah orang Kristen yang baik, ya saudara pasti akan putus asa dengan kehidupan di dunia ini. Kalau saudara adalah orang Kristen yang baik dan benar. Karena sistem dunia itu berkata seperti ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau orang itu menyakiti kamu, balas. Itu dunia. Kalau orang itu menipu kamu, ya putuskan hubungan. Kalau orang itu memperlakukan engkau dengan tidak baik,
jangan berteman dengan dia, jauhi dia. Itu sistem dunia. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita hidup di dalam sistem dunia dan kita melakukan seperti yang orang dunia lakukan, saya katakan saudara pasti akan tertekan, saudara putus asa. Kenapa? Karena nggak ada sukacita. Karena saudara tahu, waktu saudara disakiti kita perlu mengampuni. Kalau kita diperlakukan dengan tidak enak, kita harus mendoakan orang tersebut. Kalau kita ditipu, kita harus berpikiran positif. Mungkin dia terdesak. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita adalah orang Kristen yang baik dan benar, ketika saudara hidup di dalam sistem dunia ini, saudara akan menderita. Kalau saudara membalas orang yang menyakiti saudara, saya percaya saudara pasti tidak ada damai. Mungkin saudara merasa puas tapi sebentar aja. Setelah itu saudara menyesal karena gak punya damai. Karena sudah menyesal, karena sudah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Ini hal yang saudara harus mengerti. Ketika kita hidup di dunia ini, kita tahu bahwa sistem dunia sangat berbeda dengan sistem Allah atau sistem sorgawi, sangat berbeda. Ya, maksudnya seperti ini saudara. Saya berikan contoh seperti ini. Kalau kita pasti akan bingung, ya, harusnya sebagai orang Kristen kita hidup di sistem Allah. Ya, kita hidup di sistem sorgawi. Ya, kita harus hidup dengan mental sorgawi. Tapi saudaraku sekalian, bayangkan ketika saudara berada di dalam sistem duniawi, saudara melakukan seperti yang orang-orang dunia lakukan, dan kehidupan saudara sebagai orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang ya dunia, itu seperti begini saudara. Saudara sama teman-teman pergi main tenis. Okay. Ya, double, 4 orang, 2-2. Ya, saudaraku sekalian, ketika saudara masuk ke lapangan, saudara masuk ke lapangan tenis, ya, saudara bermain tenis. Teman-teman saudara bermain dengan aturan tenis, bermain dengan cara main tenis. Tapi ketika saudara masuk, saudara sendiri main pakai aturan padel, sistem padel. Ya, saudara jelas akan bingung. Saudara bisa frustasi. Sampai mungkin teman saudara nyamperin saudara dan bilang begini, bro, kita main tenis bukan padel. Begitu saudara mendengar, saudara tiba-tiba sadar, oh iya main tenis ya. Dan ketika saudara sadar, perspektif saudara terhadap permainan akan berbeda. Saudara akan mulai bermain dengan cara-cara yang benar. Hal ini sama dalam kekristenan saudara. Ketika sebagai orang Kristen kita hidup ya dalam sistem duniawi, kita hidup dengan mental duniawi. Saudaraku sekalian, ketika Roh Kudus membisiki saudara, Roh Kudus berkata pada saudara, bro, hidup lo salah nih, hidup lo bukan di sini. Dan tiba-tiba saudara sadar, oh iya deh, gue Kristen ya. Gue Kristen, gue mesti hidup seturut dengan cara-cara Kristiani. Oh, kalau orang menyakiti saya mesti ampuni. Ya, kalau orang memperlakukan saya dengan tidak baik, saya harus mendoakan dia. Oh, ketika saya ditipu, saya perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena yang ditipu saya. Coba kalau ditipu tetangga, urusan jadi besar. Tapi yang ditipu saya, ya saya bersyukur. Nangkap gak saudaraku? Itu hal yang saudara perlu mengerti. Ketika Roh Kudus membisiki saudara, saudara sadar, oh gua itu orang Kristen. Gue mesti hidup seperti ya cara-cara Kristen.
Jadi saudaraku sekalian, perhatikan. Apabila saudara hari ini masih hidup di dalam sistem duniawi, ya, saudara masih hidup di dalam mental duniawi, saudara perlu berubah. Saudara perlu menemukan ya, bagaimana seharusnya aku hidup. Jadi dengan kata lain, ya, apabila selama ini saudara hidup dengan perspektif bahwa perkara-perkara duniawi adalah hal yang paling utama dan paling penting dalam hidup saudara, maka saudara harus berubah. Sebab ada banyak sekali orang Kristen menganggap bahwa kehidupan dunia ini sangat penting. Sehingga mereka berusaha mengejar dan mendapatkan dunia dan kehidupan duniawi ini melebihi kehidupan rohani mereka. Ini masalahnya. Kalau hari ini ya, saudara merasa bahwa kehidupan dunia ini jauh lebih penting, sangat penting. Gue mesti kejar kehidupan gue di dunia ini. Gue mesti menjadi orang yang kaya, gue mesti menjadi orang yang sukses. Pokoknya gue mesti kejar prestasi gue, ya gue mesti kejar target hidup gue, ya dan lain sebagainya. Dan ini melebihi. Saudara mementingkan perkara dunia melebihi kehidupan rohani saudara, maka saudara perlu berubah. Saudara perlu mentransformasi mental saudara. Dari mental duniawi ke mental sorgawi atau kekekalan. Kenapa? Karena saudara perlu mengerti bahwa aku selama-lamanya tidak akan tinggal di dunia ini. Saudaraku sekalian, saya sangat percaya saudara mengerti bahwa satu orang yang mati tidak pernah bisa membawa hartanya. Saudara mungkin lihat sendiri. Ya. Mungkin ada orang atau saudara punya teman, saudara punya keluarga sendiri. Mungkin hidupnya baik, hidupnya sukses. Emasnya banyak. Mobilnya banyak. Uangnya banyak. Semua serba banyak saudaraku, dosanya juga banyak. Semua serba banyak. Tapi waktu dia mati, saudara lihat enggak? Dia punya mobil bisa dibawa. Dia punya batangan emas bisa dibawa enggak? Uangnya bisa dibawa enggak? Kagak bisa saudara, enggak bisa. Yang dia bawa apa? Kapal kayunya, peti matinya. Mungkin dia bawa jas kesayangannya. Dasi kebanggaannya. Apa yang dibawa? Enggak ada sisanya, mungkin bunga. Yang dibawa bunga tangan saudara. Enggak ada yang bisa dibawa. Hartanya tidak ada yang bisa dibawa. Nah, mental seperti ini harus saudara transform. Kalau saudara hidup dengan mental duniawi berubah. Sadar. Oh, kehidupan kita tidak selamanya di dunia. Kehidupan kita di sorga. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah kehidupan kita di sorga. Rumah kita di sorga, harta kita di sorga. Itu yang perlu kita siapin. Nah ini yang perlu saudara mengerti. Apabila kehidupan saudara seperti ini, seperti yang saya katakan, maka sekali lagi saya mau katakan, saudara harus mengubah perspektif atau pandangan hidup saudara sebagai orang Kristen. Maksudnya sebagai orang Kristen, Tuhan dan firman-Nya harus menjadi hal yang utama, penting, bahkan terutama di dalam kehidupan setiap kita. Bukan hal duniawi. Nah ini yang perlu saudara ubah. Saudara perlu transform mental saudara. Mempertahankan perspektif atau sudut pandang
yang berpusat pada Kristus itu sangat penting untuk menavigasi atau mengarahkan atau menuntun hidup kita selama di dunia ini, saudara. Oke, saya ulangi. Mempertahankan perspektif atau sudut pandang yang berpusat pada Kristus itu penting untuk menavigasi, untuk menuntun, untuk mengarahkan hidup kita selama di dunia ini. Ketika Kristus itu menjadi fokus, pusat fokus seseorang, maka dia punya arah, dia punya kebiasaan, hidup akan berbeda. Bahkan respon terhadap tantangan dan situasi sulit juga akan berbeda, saudaraku sekalian. Misalnya seperti ini. Seseorang yang hidup dengan mental duniawi, ya, ketika masalah datang, ya, ketika beban berat pergumulan datang, ya, dia panik, dia khawatir, dia bingung, dia ketakutan. Itu orang yang hidup dengan mental duniawi. Responnya terhadap sebuah situasi, khusus yang negatif, itu berbeda. Kalau orang yang hidup dengan mental sorgawi, saudaraku sekalian perhatikan. Di mana pusat hidupnya itu ada pada Tuhan. Saya mau katakan, alih-alih dia kebingungan, dia ketakutan, dia panik. Perhatikan, sentralitas atau pusatnya pada Kristus itu akan memberikan ketenangan, damai, ya, dan tuntunan dalam hidupnya yang mungkin di tengah ketidakpastian. Jadi saudara harus lihat bedanya, ya, terhadap respon sebuah kondisi. Orang dengan mental duniawi ketika masalah datang, pergumulan datang, dia panik, dia takut, dia bingung. Mungkin dia kalut. Tapi ketika orang yang sentralitasnya atau pusat hidupnya itu pada Kristus, ketika masalah datang, pergumulan datang, dia tetap bisa tenang. Dia tetap ada damai. Karena dia ngerti bahwa Tuhan pasti buka jalan. Dia ngerti Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Dia ngerti ketika sentralitasnya itu adalah Kristus. Dia tahu bahwa dia punya seorang penolong. Jadi saudaraku sekalian, mental duniawi dan mental sorgawi itu punya perbedaan yang sangat signifikan di dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak tahu sekarang saudara hidup di sistem duniawi atau di mental dunia, atau di mental sorgawi. Saya tidak tahu saudara berada di mana. Tapi kehidupan saudara, perilaku kehidupan saudara, mungkin akan memberikan gambaran jelas. Hari ini saudara hidup dalam mental duniawi atau mental sorgawi. Jadi kalau saudara mau tahu kira-kira sekarang gua itu hidupnya di mental duniawi atau mental sorgawi, saudara tinggal mencoba untuk menemukan reaksi saudara ketika menghadapi sebuah situasi kondisi sulit. Atau menghadapi sebuah situasi kondisi yang tidak diinginkan. Kira-kira respon dan reaksi saudara itu bagaimana? Nah itulah gambaran yang akan memberitahukan bahwa saudara ini hidupnya dengan mental duniawi atau mental sorgawi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, apabila saudara masih hidup dengan mental duniawi, saudara sangat amat perlu bertransformasi atau berubah dari mental duniawi ke mental sorgawi. Bagaimana saya bisa bertransformasi? Bagaimana saya bisa mengubah hidup saya? Sederhana saudaraku. Yang perlu saudara lakukan adalah ya
Maksudnya untuk mentransformasi mental saudara adalah dengan selalu mengingat apa yang telah firman Tuhan lakukan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan saudara. Oke, misalnya kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca. Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca contoh bagian A saja depannya. Itu firman Tuhan bilang begini, janganlah engkau serupa. Amin. Janganlah engkau menjadi serupa. Dengan apa? Dengan dunia ini. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan, ini firman Tuhan. Saudara ingat apa kata firman. Oh, gue gak boleh nih jadi seperti dunia. Ya. Ketika saudara mengingat, saudara harus mengaplikasikannya. Ya. Kalau saudara mau mentransformasi mental saudara, apa yang firman Tuhan yang saudara dengar, saudara ingat. Jangan masuk kiri, keluar kanan. Ingat, habis itu aplikasikan. Terapkan, praktekkan dalam kehidupan saudara. Kalau firman Tuhan yang saudara dengar, itu saudara ingat. Tapi saudara tidak aplikasikan, saudara tidak terapkan, itu firman, itu tetap sebuah logos, sebuah pengetahuan. Jadi itu firman Tuhan di dalam otak saudara itu hanya sebuah bentuk pengetahuan. Tapi firman itu akan menjadi rema, menjadi daging, menjadi makanan bagi saudara apabila itu firman diterapkan, diaplikasikan di dalam kehidupan saudara. Jadi ketika saudara dengar firman Tuhan, jangan sekedar tahu itu firman. Tahu nggak ada kuasanya. Tahu nggak bisa dinikmati, nggak bisa dirasakan. Tapi ketika firman itu diterapkan, diaplikasikan, maka dari logos dia berubah menjadi rema. Dari pengetahuan dia berubah menjadi daging. Itulah yang bisa menguatkan kita. Ketika Anda dengar firman Tuhan, Anda ingat tuh firman, lalu Anda lakukan tuh firman, maka hidup rohani saudara semakin hari akan semakin kuat. Hidup rohani saudara semakin hari akan semakin bertumbuh, makin gede. Tapi kalau tuh firman saudara simpan saja, saudara umpetin, saudaraku sekalian hidup saudara gak akan pernah berubah ya gitu-gitu aja. Pengetahuan saudara akan kebenaran ya gitu-gitu aja. Saudaraku sekalian. Saya melihat sebuah cuplikan video. Mungkin saudara juga, mungkin ada yang sudah melihat. Sekarang kalau mau berjalan di atas air, itu bukan hanya Yesus dan Petrus yang pernah melakukannya. Dan itu kejadian bukan hanya ada di Danau Galilea, saudaraku sekalian. Cina menciptakan sebuah alat yang membuat manusia bisa berjalan di atas air. Kayak sandal gitu loh saudaraku. Waktu dijelaskan tuh ayat, tuh alat, saya nggak gitu percaya. Sampai di bang, we see the next video. Video berikutnya, ada satu orang pakai itu alat berlari di atas air, diikutin speedboat gitu loh. Oh, luar biasa, dia berlari di atas laut. Dan speedboat tuh ngikutin dia gitu loh. Perhatikan. Begitu saya melihat video berikutnya, saya baru percaya. Oh, ada alat seperti itu. Saya baru tahu, saya baru ngerti ada alat seperti itu. Ketika saudara dengar firman, saudara gak pernah lakukan tuh firman. Saudara gak ngerti cara kerja tuh firman. Saudara gak pernah bisa ngerasakan ini kuasa firmannya tuh seperti apa. Saudara kalau dengar firman tidak dilakukan,
saudara sulit untuk melihat tangan Tuhan dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau saudara ingin melihat sebuah perubahan, saudara ingin hidup saudara meningkat, berkembang menjadi semakin baik, semakin baik. Saudaraku sekalian, saudara perlu mentransformasi mental saudara. Dari mental duniawi ke mental sorgawi. Nggak salah saudara menambah pengetahuan saudara, ilmu pengetahuan. Nggak salah saudara ngeles supaya saudara punya keahlian baru. Nggak salah saudara ikut lokakarya, seminar untuk memperluas wawasan saudara. Nggak salah. Tapi selama saudara tidak mengerti mentransformasi mental saudara, dari mental duniawi ke mental sorgawi, selama saudara tidak pernah bisa mengerti dan selalu menganggap bahwa perkara-perkara duniawi, hidup di dunia ini jauh lebih penting daripada perkara-perkara rohani, ya, dan saudara mengajar semua yang ada di dalam kehidupan dunia ini melebihi kehidupan rohani saudara, saya mau katakan hidup saudara tidak pernah akan berubah dengan signifikan. Hidup saudara tidak pernah akan berubah dengan nyata dan drastis. Kecuali saudara mentransformasi mental saudara dari mental duniawi ke mental sorgawi. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Kalau saudara rindu untuk masuk dalam transformasi mental duniawi ke mental sorgawi, maka fokus hidup saudara harus tertuju kepada hal-hal sorgawi dan terus berusaha agar mental sorgawi ini semakin hari semakin dominan di dalam diri saudara, semakin hari semakin mendominasi hidup saudara. Renungkan. Saat ini saudaraku sekalian, kita masing-masing kita periksa hidup kita. Coba saudara periksa hidup saudara. Saat ini saudara sedang hidup dengan mental duniawi atau mental sorgawi atau mental kekekalan. Hari ini saudara begitu confidence dengan hidup saudara di dunia ini atau saudara begitu confident dengan hidup saudara ya di sorga nanti. Saudara yakin banget, gue pasti masuk sorga. Dan di sorga hartaku ada. Di sorga upahku menunggu. Atau saudara confidence dengan hidup saudara di dunia ini. Wah di dunia ini gue gak perlu khawatir. Usaha gue berjalan dengan baik. Gue punya rumah yang baik. Gue punya mobil yang cukup. Gue punya keluarga yang menarik. Gue punya uang. Apakah saudara confidence dengan hidup saudara? Atau saudara confidence dengan hidup saudara di sorga? Coba renungkan. Sebagai orang Kristen, kita harus confidence, yakin banget dengan hidup kita di sorga. Aku pasti masuk sorga. Di sorga upahku menanti. Di sorga aku akan melihat hartaku nyata. Di sorga aku akan punya kehidupan yang sangat baik. Di mana saudara punya hidup? Renungkan. Renungkan. Dan kalau hari ini saudara menemukan bahwa ternyata kehidupanku itu masih hidup dengan sistem dunia atau hidup dalam sistem duniawi atau mental duniawi. Ketika saudara menyadari, lalu saudara bertekad, gue mesti berubah.
gue perlu mentransformasi mental gue yang duniawi sekarang menjadi mental sorgawi. Saudara mau, saudara rindu, saudara sungguh-sungguh menginginkan transformasi ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Saat ini saudara datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, saudara serahkan diri, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Dan saudara katakan, Tuhan tolong aku. Beri aku kekuatan dan pimpin aku. Supaya aku sungguh-sungguh boleh mengerti, boleh menyadari. Bahwa seharusnya aku hidup dengan mental sorgawi. Katakan, Tuhan beri aku kekuatan untuk mampu berubah dan mengubah hidupku. Berdoalah. Saya berikan waktu kepada saudara untuk berubah. Saya berikan waktu kepada saudara untuk berdoa. Saya percaya doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan penuh iman, maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan akan datang ke dalam hidupmu. Dia akan memberi kekuatan baru. Dia akan menuntunmu. Dia akan memegangi tanganmu untuk berjalan menuju kepada kehidupan yang Dia tetapkan bagimu. Koribishikian darah papa shando. Koribishikian darah pala bashiri ala nama shando. Karabapa pasara bashiri ala bashando. Haleluya. Bapak pada saat ini Bapak berdoa. Bapak menyerahkan setiap anak-anakmu. Khususnya mereka yang rindu untuk mengalami transformasi mental dalam kehidupan mereka. Tuhan beri kekuatan kepada setiap mereka menyadari bahwa mereka sekarang hidup dengan mental duniawi. Dan mereka pingin Tuhan untuk transformasi ke mental sorgawi. Tuhan beri kekuatan, Tuhan bantu, Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh melewati proses ini dan mereka bisa hidup dengan mental sorgawi atau mental kekekalan. Yang merupakan fokus mereka adalah hal-hal yang di sorga dan kekal. Yang mereka kejar, mereka siapkan, mereka bangun, itu adalah hal-hal yang bersifat kekal nantinya. Tuhan berdoa, pimpin setiap mereka yang pengen transformasi mental mereka. Tuhan tolong supaya mereka boleh berhasil mentransformasi mereka punya mental. Dan mereka boleh hidup seturut dengan yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu. Dan Tuhan sempurnakan dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar, menerima dan percaya. Terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang sungguh luar biasa kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.